a producer tag you. Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun rekan-rekan berada, kamera sudah berada di depan saya kembali untuk menemani Dimas Diajeng dan Netralis. Hari ini, episode ini kita akan banyak belajar karena kita akan banyak tahu terkait dengan hal yang baru, terutama terkait dengan dunia seputar internet ya. Nah, seperti itu. Namun sebelumnya saya ditemani oleh Kang Mas Pito yang baru datang dari Kediri. Kang Mas, gimana kabarnya, Mas? Kediri Nganyuk, ya. Bojonegoro. Sampean absen wis ping pira iki? Telu. Ya, bersama dengan narasumber tetap di podcast kebanggaan kita. Podcast Cedik Geni Open Your Mind. Kedatangan narasumber ini sebenarnya dari Jakarta. Loh ya, teman kita baru datang. Langsung gabung aja Kang Mas. Oh alah, kayak gimana nih. Baik, dari Indonesia Indikator, dan Kang Mas ini sebagai media analisis di sana ya. Iya, benar Mas Dini. Nah, beliau bernama Kang Mas Sigit Ghazali. Selamat datang di studio kita. Ya, terima kasih Mas Dini. Mas Bibit, selamat malam. Kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Proyek? Ya gini-gini aja. Termasuk korupsi tidak proyeknya itu. Nulisnya masih ya, nulis. Kadang-kadang. Oke. Terakhir nulis apa kemarin? Cerpen ya. Iya. Nah, di samping sebagai seorang media analis, jenengan juga hobi aja itu. Hobinya yang produktif ini. Sudah berapa tulisan nih di media? Baru dikit Mas. Lainnya belum terlalu pede untuk ngirim. Oh iya. Semuanya sastra beliau. Beliau ini dari UNER. Baru ya. Apa? Sarjananya baru. 2019 ya. Baru. Tapi sudah melanglang ke sana ke sini. Kita akan berbicara terkait dengan big data. Nah, baru itu. Ya Kang Mas ya. Ya sudah lama, tapi kalau kita kemarin kan survei. Sekarang ada nih yang namanya big data itu seperti apa. Nah, sebelumnya Kang Mas. Ya. Kang Mas Sigit, kita sebelum ngobrol ada sesi pantai api yang akan kita sesikan buat Kang Mas Ghazali yang akan dipandu oleh Kang Mas Pito Suarsono. Sudah pernah tahu pantai api? Belum. Yang jelas yang belum ada dua pilihan kata, harus dipilih salah satu. Oh iya. Dua kata itu ya. Siap. Harus cepat lah. Iya. Jamnya cepat nah. Ya. Malam apa siang kayak gitu? Iya, siap. Oke. Sudah siap ya? Sudah siap. Ada 10 pertanyaan. Iya. Harus cepat. Yang pertama, data atau nyata? Nyata. Fakta atau realita? Fakta. Kabar atau isu? Kabar. Sarana atau media? Media. Suara atau dukungan? Suara. Input atau output? Input. Ruang atau waktu? Ruang. Manfaat atau jasa? Manfaat. Lihat atau pantau? Pantau. Yang terakhir, tepat atau jitu? Jitu. Akurasinya tajam sekali. Padahal jitu itu sudah dihapus. Oh iya. Ini jitu sing ning ngendi ya? Iya, di medsos. Iya. Ngambilnya yang nyata ya, fakta. Terus apalagi ini tadi itu manfaat. Kabar bukan isu ya. Yang dilihat itu berita kok. Iya, kabarnya bukan cuma isu itu. Ya. Kabar sebelah. Apa kuwi? Kamar sebelah. Ya, Kang Mas Sigit. Jadi big data iki apa toh? Big data itu ya apa seluruh informasi yang terdapat di internet sebenarnya. Seluruh informasi. Iya, itu kan berupa data. Lah, bagaimana kita itu mengolah data itu, mau dipergunakan tentang apa sih data yang ada di internet ini? Nah, biasanya digunakan data di dalam internet itu kan sekarang misalnya yang berpotensi ada informasi kan ada
bentuknya platformnya media online dan media sosial. Ada lah kalau di bidang pekerjaan saya, jadi yang big data yang saya olah adalah data dari media mainstream dan media sosial. Media mainstream ini ada media online, cetak dan televisi. Media sosial ya platform-platform media sosial yang tercantum sekarang ini. Ada Facebook kayak gitu? Iya, Facebook, Twitter, tapi utamanya yang menjadi patronase atau lead opinion di media sosial itu sekarang masih Twitter ya. Kalau soal sosial politik, mungkin kalau tingkat penggunaan sekarang yang paling ramai digunakan TikTok. Cuma kalau karena saya urusannya untuk menganalisis sosial politik gitu ya. Isu sosial dan politik atau perusahaan, yang sering saya gunakan ya data platform Twitter ini. Twitter. Kalau Iya. TikTok berarti senangannya menghibur Anda ya. Iya, Sampah. refreshing. Hiburannya sih tidak sampah, kontennya ya. Konten. Oke. Terus manfaatnya apa itu sebenarnya? Manfaatnya gini, Bisa dimanfaatkan untuk apa gitu? Kepentingannya. Big data itu. bisa menjadi sebuah kajian kritis bagi instansi, itu baik pemerintah maupun swasta. Kajian kritis. Kritis itu maksudnya dia mempersiapkan misalnya ada isu A, dia meresponnya seperti apa sebagai institusinya. Misalnya dia lagi menerbitkan sebuah kebijakan tentang pajak gitu, respon publik terhadap pajak dinaikkan ini seperti apa gitu. Nah, dia kan butuh strategi komunikasi yang efektif buat menarik sentimen positif publik gitu. Jadi dipersiapkan dulu. Ibaratnya manajemen krisisnya seperti apa dia sebagai instansi itu menyiapkan sebuah isu yang bakal dilempar atau bakal dikelola. Isu itu berubah, kalau instansi kan berarti kebijakan. Oke. Itu kan isu yang sifatnya yang bisa dikembangkan atau bisa direkayasa barangkali ya, kan menurut saya. Iya, karena kan gini Mas, ini sifatnya diskusi ya saya. Kalau saya mau dikoreksi senior. Jadi Ini ropo. Ini orang tahu big data ya. rambut saya yang paling hitam sekali. Paling muda. Aku ya sih ireng. Jadi Gimana kan, ya? Sekarang kan udah masuk era post truth. Ya. Oke. Jadi kebohongan jika diulangkan berkali-kali bisa jadi sebuah kebenaran. Lah, fungsi big data ini kan bisa dibuat analisa, maksudnya mempreventif lebih awal. Misalnya ada sebuah hoax yang coba digulirkan oleh satu individu atau kelompok Elit gitu. atau elit. Kita bisa lebih tahu terlebih dahulu karena ada sistem yang crawling itu secara real time. Yang memberikan kita deteksi dini tentang isu-isu yang sedang berkembang. Misalnya klien saya seorang pengusaha tambang misalnya ya dia punya sistem ini, dia tahu berita atau perbincangan berita yang disiarkan media dan perbincangan yang diunggah oleh netizen tentang isu tambang itu apa aja secara real time. Real time artinya nanti sistem akan mengupdate secara 10 menit atau 30 menit. Itu tergantung si operatornya menginginkan diupdate berkalanya. Time frame-nya berapa panjangnya gitu. Oke. Berarti itu kan untuk mendeteksi sirkulasi informasi yang ada di medsos. Iya. Barangkali ada orang atau instansi atau perusahaan atau apapun, dinas misalkan katakan, yang tidak bermain di medsos, itu bagaimana? Otomatis kita kan tidak tahu kalau melalui big data tadi. Berarti perlu dipertanyakan kalau sekelas ibaratnya dinas ya, atau misalnya kabupaten. Ini kan udah bukan revolusi, era kita itu kan bukan era revolusi industri, tapi udah revolusi informasi kan, mas tahu saya. Udah apa-apa serba digital.
kalau sekelas pemerintahan daerah belum mendigitalisasi daerahnya kan berarti kan sangat ketinggalan jauh. Bagaimana bakal daerah itu menyongsong menjawab masa depan itu seperti apa soal ngedevelop akun sosial medianya aja nggak bisa. Berarti akun sosial media itu kan sarana yang gratis, bisa menyambung, bisa ibaratnya kita tidak mempunyai sekat, ada ruang bebas di situ. Publik bisa bicara, publik bisa melaporkan secara langsung lewat media sosial. Nah di sini penyelenggara pemerintahan malah belum punya akun media sosial, itu kan berarti tanda tanya besar. Jadi kalau saya amati memang ada sebenarnya yang entah instansi atau personnya barangkali. Ini kan masih masih dikuasai oleh orang-orang yang jadul, katakanlah seperti itu, yang duduk di birokrat. Dia ini sebenarnya sangat gaptek dan sangat jauh. Masih banyak. Artinya dengan arus informasi yang sudah sedemikian rupa, sudah terjadi revolusi informasi tadi ya nggak buta akan medsos. Nah terus apa pengaruhnya kalau big data ini kalau menyasar pada orang-orang yang buta akan medsos, buta akan informasi yang beredar di medsos barangkali di internet? Iya, pada intinya kan ini medsos itu kita bicara informasi kan. Medsos, media ini kita bicara soal informasi. Kalau ibaratnya orang yang sudah jadul tapi tidak mau mengupgrade kemampuannya, kapasitasnya, apalagi dia pejabat publik, ya bakal tergerus oleh informasi itu sendiri, ketinggalan kereta gitu, ketinggalan informasi yang beredar gitu. Dia tidak mungkin perkembangan misalnya dinas pertanian atau dinas perhubungan, dia mungkin nggak tahu hal inovatif apa di kabupaten lain yang diterapkan oleh dinas pertanian yang ada, atau dinas perhubungan di daerah lain, bagaimana dia mengoptimasi transportasi publiknya seperti apa, memanage transportasi publiknya seperti apa hal yang bisa dicontoh. Sekarang kan hasilnya dengan melihat seperti itu kan kita kaya akan informasi itu. Hasilnya nggak perlu kunjungan kerja, hemat anggaran kan. Sudah tahu ya. Sudah tahu itu yang tidak dimaui. Kunjungan kerja berapa untuk penginapan, perjalanan dinasnya, kan bisa dicontoh. Misalnya uang udah banyak, ibaratnya kayak kota-kota, mungkin yang kota besar yang sudah bisa dicontoh ya Mas ya. Misalnya ibu kota provinsi atau apa, mereka pasti punya channel akun official mereka sendiri. Misalnya dia lagi membranding tentang transportasi publiknya dia. Sebagai pejabat publik daerah kan dia sebenarnya bisa meniru itu, mendapat informasi dari media sosial. Kang Mas Sigit, ini cuman gini, anggaran itu kan tidak bisa dialihkan atau tidak bisa di ini ya. Misalkan kalau anggaran itu sudah untuk perjalanan dinas, kalau nggak diambil melalui perjalanan itu kan tidak mungkin gitu. Barangkali hal itu tadi yang tidak akan dimau gitu loh, tidak akan dimau. Itu gara-gara big data. Gara-gara big data. Kalau ini saya jadi ingat ini. Kalau big data itu juga bisa menjadi preventif atau pencegahan gitu ya. Preventif dari pencegahan. Saya masih ingat itu kayak di revolusi di Timur Tengah ya kemarin itu, ada di Turki, kemudian revolusi di Hong Kong kemarin juga, terus kemudian di Mesir, itu semuanya, Syria, itu semuanya kan juga karena medsos gitu ya. Ambilnya dari medsos. Artinya berarti ketika ada big data katakanlah, ya kan, ada cara-cara menganalisa big data. Ini orang-orang ini pada mau ngapain kan begitu. Itu tindakan preventif, artinya tidak akan terjadi revolusi ya di sana. Kalau umpamanya dipakai big datanya. Kalau dipakai kan gini, ibaratnya kita akan mengumpulkan dan mengelola data. Kita sampaikan, ini misalnya ada kayak revolusi itu kan berarti ada isu yang sedang berkembang di publik. Revolusi tidak mungkin terjadi tanpa sebab akibat yang jelas kan. Mungkin kita bisa memaparkan tuh dari
perbincangan yang terjadi ini tentang revolusi ini sebabnya apa? Tuntutan mereka apa? Misalnya tentang banyak korupsi atau ketimpangan, banyak penindasan dan lain sebagainya. Tidak ada jaminan HAM atau tingkat ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi. Lah itu kita sampaikan. Lah saya kan sebagai pengolah data, penganalisis data. Data ini saya suguhkan ke misalnya berarti pemerintah yang sedang dikritik itu kan yang sedang bergejolak itu. Nah, yang untuk mengambil langkah kan pemerintah tetap. Kita cuma memberikan info berapa totalnya exposure tentang yang mau revolusi itu berapa orang, berapa akun gitu loh. Lah yang bisa mempertimbangkan kan pemerintah sendiri. Ibaratnya ini sebuah ancaman yang besar atau masih bisa ditangani oleh aktivitas kontra intelijen. Itu kalau cara kerjanya gimana? Itu big data itu sebenarnya? Kan dia dari medsos tuh. Media mainstream tadi, media online tuh semua media nggak? Media semua. Online kalau di kita sekarang 11 ribuan lah yang bisa 11.000 media online. Itu. Selain itu 11.000. Selain itu kalau cetak dan televisi. Enggak, kalau online. Karena menurut data dari Dewan Pers, Dewan Pers piro? 43.000. Tapi itu yang enggak banyak yang resmi. Yang resmi enggak sampai 1.000. Oke. Artinya di luar itu abal-abal. Media online. Berarti 11.000 itu yang memiliki dan selalu berproses aktif gitu. Kayak gitu kan? Yang bisa ketangkep ke sistem kita gitu. Jadi kan 11.000. Kenapa kok nggak ketangkep istilahnya? Karena ada apa gitu loh, kok nggak bisa ditangkep gitu? Ya media mainstreamnya ataukah? Sistemnya mungkin ini ataukah mereka enggak bisa masuk jaring gitu ya, brojol terus gitu ya? Iya. Ketika di jaring itu. Iya, jadi fungsinya kan ibaratnya kalau ada tadi kan menurut kalau saya kan kurang informasi tentang itu ya Mas. Yang ibaratnya yang aktif dan yang terdaftar resmi. Ada berapa? Ternyata cuma 1.000 yang resmi. Yang resmi. Yang tersebar ada 43.000 sekitar itu ya. Terus ibaratnya yang setiap hari yang bisa di crawling di sistem saya sekitar 11.000. Berarti kan dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang menimpa sebuah instansi dan atau perusahaan itu kan kita bisa lampirkan ini loh pemberitanya tentang ini aja lah. Misalnya itu berita itu mengandung hoax, kita nggak tahu ya. Kan bisa dituntut itu. Ini memang bukan media yang kredibel. Bukan media yang kredibel, tidak punya dasar hukum yang jelas, terus menyebarkan informasi yang nggak benar, salah mengandung kebohongan, bisa terjerat UU ITE kan. ITE. Artinya big data bisa melihat itu juga ya? Bisa. Kan bisa mensortir itu gitu. Bisa mensortir, katakanlah wah ini nggawe isu sakar PDW kan gitu. Misal bisa ke crawling tapi memverifikasi itu kan kita mungkin butuh waktu ya. Komunikasi sama mungkin bisa Dewan Pers atau ada yang persatuan organisasi organisasi itu kan ada mungkin itu ini apakah media yang terdaftar di sana atau tidak gitu. Kan kalau mengandung unsur hoax kan merugikan instansi itu sendiri, media itu merugikan masyarakat juga. Masyarakat mengkonsumsi informasi yang salah. Informasi yang salah bisa menimbulkan sebuah konflik. Tuh selama ini yang dari indikator Indonesia itu sendiri. Kebanyakan ke masalah-masalah yang sifatnya politik atau lebih kepada kayak company begitu. Kalau lebih banyak kan mana itu? Kalau
di kami beragam ya. Kalau di swasta juga ada, di sosial politik juga ada. Cuma kayak Ibu Direktur Komunikasi di Indonesia Indikator, Ibu Rustika Herlambang itu sering diundang di media televisi soal-soal kalau ada yang polemik dalam publik, misalnya ada kebijakan Omnibus Law kemarin, atau ini mungkin bakal jadi perhatian publik yang terbaru, korupsi satelit BTS. Oh, yang baru itu. Menteri Kominfo ini kan sampai anggarannya triliunan itu. Nah, bagaimana sih respon publik terhadap kasus itu? Apakah, nah itu kan kalau diteliti menarik, misalnya itu menteri sekarang kan yang terkena Johnny G. Plate, bagian dari Nasdem. Itu kan netizen sekarang atau sekarang kan tahun politik, menuju tahun politik, itu kan juga ada unsur politisnya. Nasdem sebagai pengusung Anies dengan adanya isu ini, bisa Anies pun bisa ke impact sentimen negatif terhadap isu ini. Ibaratnya, wah pengusung ibaratnya ini salah satu contoh ya. Wah, Anies dideklarasikan oleh partai yang koruptor, ada koruptornya gitu ya. Ada koruptornya yang korupsinya sampai triliunan rupiah. Meskipun sekarang emang seluruh partai ya juga mengandung kader-kader korupsi gitu. Cuma kan masa sih? Cuma kan itu salah satu isu yang bisa dikembangkan, dan mungkin kalau saya Nasdem itu klien saya bakal melaporkan perkembangan isu terkini tentang korupsi yang menimpa salah satu sekjen kan dia posisinya, sekjennya dia tuh amplifikasinya itu sejauh apa? Apakah cuma membahas tentang kasusnya saja, kasus korupsi, tentang kerugian negaranya, atau berdampak ke urusan pilpres? Jadi gini loh. Artinya berarti kan gini ya. Kalau kemarin kita memahami survei itu kan istilahnya butuh waktu, butuh ini. Tapi kan suaranya juga real sebenarnya kan. Itu kalau manual menungsone gitu. Nek iki gema suara di internet istilahnya yang diambil. Dan yang menyuarakan bukan person, tapi akun. Lah jangan-jangan kalau umpamanya, itu buzzer, bisa diketahui nggak? Wah ini omongannya buzzer tok, masyarakat nggak ini bisa nggak mengetahui akun? Bisa membedakan nggak akun yang asli buzzer sama yang komennya itu masyarakat beneran? Netral. Bisa nggak? Kalau ibaratnya analoginya kan big data itu kan itu semesta yang luas kan. Kita buat, kalau mau mengetahui tentang suatu hal, membangun sebuah rumah, rumahnya disusun oleh susunan kata. Misalnya susunan katanya itu tentang kita mau milih Ganjar Pranowo, mau tahu tentang Ganjar Pranowo, ya udah kita susun nama Ganjar Pranowo gitu. Nanti secara otomatis mengumpulkan data tentang Ganjar Pranowo. Nah, terus misalnya kita mau mengetahui isu-isu yang disebarkan oleh yang membahas tentang Ganjar Pranowo itu organik atau anorganik, itu kita lihat dari analisis networkingnya. Jadi nanti sistem akan menampilkan seluruh organik dan anorganik. Itu masih butuh analisis manusia. Masih ada profesi seperti saya itu fungsinya menganalisis data yang ditampilkan oleh komputer. Cuma kalau komputerisasinya cepat berkembang, AI cepat berkembang, ya bisa jadi ini buzzer. Profesi seperti saya juga tergerus. Gitu. Berarti artinya yang masih memilah antara itu masih tetap kita ya, manusia ya. Kalau mau mengetahui ini organik dan organik kan harus kita teliti terlebih dahulu. Ciri-cirinya apa itu yang anorganik ya? Kalau anorganik kan berarti ibaratnya bisa viral dengan kalau di Twitter ya bisa viral dengan replikasi sekian ribu. Lah replikasinya ini apakah abal-abal? Dilihat dari akun-akun yang ibaratnya akun-akun yang
punyanya orang atau cuma booting aja atau robot aja. Kalau robot itu kan ibaratnya dibuat dengan cepat tanpa ada informasi, tanpa ada interaksi, tanpa ada tadi informasi yang jelas, tidak ada interaksi yang jelas. Kalau akun organik kan ada informasinya, namanya jelas, nama jelas, terus postingan jelas, ada interaksi dengan followers atau teman circle-nya itu. Apalagi ada interaksi ngopi-ngopi. Kalau buzzer booting kan tugasnya cuma kicauan di direplikasi itu aja isinya. Ibaratnya lah itu salah satu fungsi manusia di situ, ngecek seperti itu. Apakah itu asumsi yang digulirkan oleh publik atau oleh robot. Nah, kayak gitu bisa ya. Saya lebih tertarik tadi sebenarnya. Yang mana? Yang ternyata meskipun kita sebenarnya sudah tahu di dalam tubuh sebuah partai itu kan pasti ada satu atau dua atau oknum lah katakanlah ya. Ini ngomong politik sedikit lah. Ternyata ada yang korup. Toh kenyataannya partai tetap ada. Solusinya apa? Biar nggak korup. Ya merubah partai, atau diselesaikan. Sampai hari ini, wah kita aja aku jadi narasumber. Ini diskusi. Sampai hari ini itu partai politik kan belum dewasa. Dari dulu, dari lama. Dan dia tidak mencerminkan sikap demokrasi toh. Iya, dan gagal melaksanakan pendidikan politik. Nah, fungsi-fungsi partai politik itu terbukti dari jalinan antara pemilih dan calon. Jalinannya di Indonesia apa kalau bukan pemilih transaksional? Jalinannya itu transaksi, bukan ideologi. Sudah korup kok masih dipakai terus itu. Lah iya gitu jane. Ya itu tergantung masyarakat ya. Kalau masyarakatnya masih mau ya silahkan. Wong kadang-kadang ki ya partai keluarga ya dinasti ya wis nganggo dinasti barang ya ngono ki ya iso ana sing milih kok. Berarti balik aja ke kerajaan kalau dinasti. Gak bahaya kan ya. Bahaya. Terus lo jenis apa? Tapi di era digital ini juga ibaratnya nilai plus juga bagi masyarakat masyarakat kelas bawah seperti kita untuk mengetahui terus kita punya panggung yang bebas. Mungkin dulu kita untuk menyuarakan pendapat harus nggak punya panggung. Sekarang kan punya panggung bebas tuh di medsos. Itu juga terbukti dari beberapa kasus atau hal yang mengandung ketidakadilan terus bisa adil karena viral di medsos itu. AI bisa nggak bantu itu? Katakanlah bantu kayak tadi katakanlah, wah udahlah kita revolusi aja. Bisa nggak bantu itu? Big data itu. Kalau menggiring ya? Untuk menggiring. Bisa sih. Bisa. Ibaratnya AI itu kan robot tuh. Kita mau buat robot apapun dilatih misalnya untuk menggerakkan robot ini bisa buat, cuma kan butuh research terus develop dulu, dilatih robot itu biar semakin akurat untuk menggiring narasinya. Ibaratnya kalau ada sekarang robot yang kelihatan ya robot pemadam, dia bisa memadamkan dengan cepat api dengan akurat gitu. Nah, kalau di komputerisasi digital itu ya juga bisa, tapi butuh proses juga. Nah, kalau tadi ya saya katakan opini publik dulu itu kan kita butuh survei, kita butuh yang lain-lain tuh. Lama kan, setidaknya 2-3 minggu atau 1 bulan setelah itu baru kita memahami masyarakat. Iya. Nek big data kalau di internet kira-kira berapa waktu yang bisa dibutuhkan untuk bisa mengambil kesimpulan? Secepat mungkin. Cepat bisa, cuma kalau butuh akurat ya butuh waktu sekian jam gitu. Sekian jam. Iya, untuk kalau datanya banyak loh. Misalnya kita bicara tentang isu yang lagi panas. Yang lagi gede. Tentang misalnya korupsi ini. Misalnya korupsi ada korupsi
menara BTS itu ada 100 unggahan. Nah, kan harus Lihat satu. yang data itu sudah diklaster lewat sistem itu. Cuma kan kita butuh melihat lagi Ya, verifikasi narasinya itu lagi. apa aja di skimming lah. Ya. Tapi itu berapa jam dibutuhkan kalau katakanlah itu ada Kalau- 100.000 postingan gitu? Kalau apa namanya laporan-laporan yang tidak terlalu berat atau cuma Pengen mengetahui saja sing ringan-ringan gitu. secara umum gitu ya sejam selesai gitu. Sejam itu untuk semua Indonesia ini sejam. Iya, seluruh unggahan. Misal, Apalagi itu kalau lokal ya. ya. Tambah Kayak gini aja kasus Verdi Sambo kemarin sama almarhum Brigadir J. Awal itu kan unggahnya itu kan dari tantenya di Facebook, terus Ya. bisa menjadi ibaratnya atensi publik selama bulan-bulan Terus itu viral. awalnya itu di Dari Facebook. situ ya. Oke. Tantenya yang mempermasalahkan kok Si Joshua diginikan. Joshua kok nggak boleh dibuka petinya Ya, dari awal narasi itu Hanya itu semuanya. hanya itu aja. Terus minta keadilan, ini ada yang tidak beres diberitakan oleh waktu itu sekitar, kalau di sistem saya sekitar belum tutup 1 hari itu cuma diberitakan media lokal itu hanya 12 media. Besoknya media nasional tier 1 CNN paling awal seingat saya memberitakan itu. Ada kayak akhirnya gini. kan tahu Semuanya. sebagai sebuah tuntutan publik harus ada keadilan terhadap almarhum Brigadir Joshua J. itu. Kalau tidak ada belum ada media sosial, Ya, wah sulit. kita kan tadi yang saya omong nggak punya panggung itu. Iya, iya. Ya. Nggak punya panggung untuk menyuarakan ketidakadilan. Tapi dengan adanya panggung media sosial ini, dari ibaratnya keresahan seorang saudara tentang Ketidakadilan dan lain sebagainya. sanak family-nya yang tidak ditakutkan meninggal dengan ganjal karena tidak boleh dibuka petinya, akhirnya terjawab bahwa itu adalah sebuah rekayasa Oke. yang dilakukan Inilah oleh petinggi Polri. Kemajuan teknologi. Kalau dulu Kemajuan teknologi itu. kalau dulu istilah panggung tadi itu keresahan-keresahan masyarakat itu bisa dititipkan kepada seorang penyanyi. Oh, Namanya betul. Iwan Fals katakan. Betul. Iwan Fals lah yang punya panggung. Nah sekarang enggak, person-person ini sudah punya Mampu panggung untuk sendiri. dan itu bisa dilihat di big data. Nah sekarang begini sih, aku takut dulu ya. Misalkan ada instansi siapa gitu di sini ya, atau orang gitu ya, pengen tahu data itu langsung kesampaian itu bisa enggak tanpa melalui perusahaan? Nggak bisa, namanya fraud. Kayak tadi saya tanya-tanya gini, itu kan bisa ternyata kalau diolah gitu. Iya, cuma kan itu saya tampilkan aja sebuah Sekilas gitu. Contoh. Tapi kan tidak Hasilnya. tidak memberikan apa ya Hasil. kesimpulan gitu, tidak mengandung kepentingan. Nah, Tapi kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. iyalah. Kalau nggak tahu, Nah, Sistem. Ini jenenge jalur belakang. sistemnya ini kan depan ya. ini kan sistem aplikasinya kan tersistem, Mas. Jadi Iya. misalnya saya tadi ini kan big data, kalau mau cari sesuatu bikin rumah kan kayak kalau misalnya saya ada kepentingan sesuatu, misalnya saya di hire secara pribadi Iya, oleh iya. salah satu partai politik, misalnya partai mikrofon hire saya, tolong carikan informasi tentang partai kamera itu. Ya, saya disuruh cari sama partai kamera itu, saya lewat big data, saya bangun rumah di situ kan ketahuan sama tim ketahuan ya gitu. ketahuan. Tanpa Dari persetujuan. aktivitas itu ya. Iya. Pasti tahu. Lok ini sopo iki? Lho ki lha apa dolanan ya? Karena di dalam rumah. Betul. Kalau di luar rumah nggak tahu. Ya. Itu semuanya big data. Nah, sebelum kita berakhir nih, ini sudah berakhir. Ya, ini saya minta cepat saja closing statement, motivasi atau apa untuk Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di rumah. Iya, jadi saya Sana kameranya. kalau saya pribadi sih sebagai rakyat biasa kepada masyarakat
berpesan ini ada ruang bebas, ruang publik yang bisa dimanfaatkan yaitu media sosial. Kalau ada permasalahan, ayo kita bangun kolektivitas di sana agar misalnya kebijakan atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah atau instansi lainnya, kita bisa membangun sebuah kolektivitas untuk mendapatkan keadilan gitu sesama masyarakat gitu. Terus kalau untuk pemerintah, semoga pemerintah lebih cepat lagi merespon digitalisasi. Ibaratnya Indonesia ini sudah ketinggalan cukup jauh. Ibaratnya di luar sana big data itu sudah diperbincangkan 95-an lah, sudah mulai diperbincangkan. Tahun 95. Iya, lewat percobaan IBM mencoba membuat sebuah robot untuk mengalahkan Kasparov atau Grandmaster itu Grandmaster catur. Akhirnya bisa mengalahkan itu komputernya. Nah, komputernya ini diisi apa? Diisi langkah-langkahnya Kasparov. Nah, mereka sudah berbicara tentang itu tahun 90-an dan sekarang kita masih suka ribut di medsos tanpa berbicara bagaimana sih kita ngembangin internet, bagaimana sih kita membangun IT gitu. Lo enggak apa-apa. Emang iklimnya di sini kan disuruh ribut. Lo enggak apa-apa, wong di sini membangun candi, di sana sudah bangun perpustakaan. Ya, demikian Dimas Diajeng dan Netralis. Terima kasih Kang Mas Sigit. Kita besok Sama-sama. bincang-bincang, semoga bisa hadir kembali. Saya juga terima kasih Mas Pupit, Mas Deni. Ya, semoga lancar untuk semua aktivitasnya. Amin. Baik, saya Denny Sumira di sini serta rekan Itu Suarso dan narasumber. Kita undur pamit terlebih dahulu. Tetap pantengin kita di podcast kesayangan kita, podcast Cetik Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.